warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang bisa mempertemukan kembali di pengajian PCIM Pang. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan sehat untuk beribadah lagi di hari yang ke-14 insyaallah ya. Salawat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita termasuk ke dalam ikutnya yang mengamalkan ajarannya. Dan untuk pengajian pada Jumat ini akan disampaikan oleh Ustadz Budi Ibrahim LCMM dari PCIM Mesir. Beliau adalah salah satu komisi pengajian awam yang diadakan PM setiap hari Sabtu, dan juga pengasuh pesantren Al-Muflihin Tenggung dan tanya jawab agama.com dan sampai untuk tema yang akan disampaikan oleh Ustadz pada hari ini, yaitu meningkatkan keimanan di negeri minoritas yang lebih cocok untuk yang ada di Asia Timur ya, karena pengajian ini diadakan bersama antara PCIM Jepang, PCIM Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan oleh organisasi Muslim yang ada di Jepang seperti Islamic Center, Mihara Muslim Japan, Ikatan Rawat Muslim Indonesia, Kalam Momiji, Muslim Osaka, Muslim Indonesia Fukuoka, Muslim Indonesia Tokushima, KMI Yamaguchi, KMI Okayama, KMI Hiroshima, dan KMI Jepang. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan akan ada materi dari Ustadz Wahyudi, dan setelah itu tanya jawab dari para Bapak Ibu sekalian yang hadir. Pada Ustadz Wahyudi Abdurrahman, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama ngaji bareng di bulan Ramadan, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, maaf ini saya menggunakan HP karena kebetulan kali internet tadi malam pas habis. Pagi-pagi di Mesir biasanya aktivitas dimulai pukul 12:30 siang. Kalau pagi-pagi jam segini masih pada tutup, pada tidur. Jadi belum bisa saya isi. Ya udah saya seadanya lah. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar. Terkait kali ini tentang kalau istilah Qardawi namanya fiqhul aqliyah al-muslimah, fikih minoritas istilahnya itu, karena terkait dengan interaksi orang muslim di negara yang mayoritas non muslim, bagaimana kita mesti bersikap. Sesungguhnya hal ini sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena memang pada awalnya umat Islam datang itu juga minoritas. Pertama kali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW terkait ilmu pengetahuan sebelum hal yang lain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ilmu menjadi bekal utama kita untuk berinteraksi baik di kalangan minoritas ataupun mayoritas, karena banyak orang yang tidak punya ilmu akhirnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengatakan sesuatu yang seakan-akan itu bagian dari ajaran Islam sementara itu bukan bagian dari
ajaran Islam. Maka bekal utama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ingin mengajak umat lain atau orang lain kepada Islam, bekal utama yang diberikan adalah ilmu pengetahuan. Karena memang ilmu ini menjadi syarat mutlak seorang manusia untuk membangun peradaban dunia. Istilahnya seperti itu. Bahkan ketika Nabi Adam diutus atau diciptakan, itu pun yang pertama kali bekal yang diberikan kepada Nabi Adam adalah ilmu pengetahuan. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya kan? Jadi Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Ilmu itu mencakup hal seluruhnya, umum, ilmu apapun yang kita butuhkan. Maka ketika kita berinteraksi di tempat-tempat yang minoritas, kita sebagai bangsa minoritas, kita juga harus mengetahui ilmu kita berinteraksi dengan mereka bagaimana dan sebagainya. Ilmu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya ilmu doruri atau ilmu yang sifatnya itu wajib ain. Ilmu yang sifatnya wajib ain ini adalah ilmu-ilmu yang wajib diketahui seorang muslim. Jika dia tidak mengetahuinya, seorang muslim yang sudah balik berakal, dan dia tidak tahu, maka dia berdosa. Apa ilmu yang wajib ain ini? Yang pertama adalah ilmu terkait dengan apa-apa yang harus dia lakukan. Kalau di dalam usul fikih istilahnya adalah hukum taklifi. Hukum-hukum yang lekat pada diri dia. Seperti halnya sholat, puasa, zakat. Ini adalah ilmu yang melekat pada dirinya. Seorang muslim wajib tahu yang namanya hukum sholat, tata cara sholat, waktu-waktu sholat, kondisi di mana dia itu sholatnya itu bisa mendapatkan rukhsah, kondisi di mana dia itu seorang wanita tidak melaksanakan sholat, dan lain sebagainya. Dia harus mengetahui hal itu karena itu terkait dengan fardu ain atau ilmu yang melekat pada dirinya dan itu tidak bisa gugur. Bahkan orang sakit sekalipun wajib melaksanakan sholat. Yang kedua terkait dengan puasa, juga dia harus tahu bahwasanya orang muslim itu diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Sumu liru'yatihi waftiru liru'yati. Puasalah kamu ketika datang bulan Ramadan dan berhentilah berpuasa atau silahkan minum ketika bulan Ramadan telah usai. Ilmu puasa ini harus tahu bahwasanya puasa itu dimulai sudah terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak bukan minum apapun, tidak boleh memasukkan apapun ke jauf kalau istilahnya mazhab Syafi'i. Jauf itu adalah lubang ke mulut, ke hidung dan lain sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Memasukkan maksudnya ke jauf sampai ke tenggorokan dalam ada sekadar kumur-kumur dan lainnya di dalam mazhab Syafi'i memakukkan saja. Makuk itu artinya ya lebih baik dihindari. Tapi jika tidak terlalu kumur-kumurnya itu tidak keterlaluan, artinya sekadarnya itu dibolehkan. Seorang muslim juga harus tahu zakat fitrah. Karena itu adalah zakat yang melekat pada dirinya. Pada setiap muslim, siapapun, maka dia tahu harus wajib mengetahui terkait dengan ukurannya berapa zakat fitrah, kapan harus dikeluarkan, dan lain sebagainya. Karena setiap muslim harus mengeluarkan zakat fitrah yang harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dia juga harus mengetahui tentang zakat mal. Kalau zakat mal cukup mengetahui sesuai dengan profesinya saja. Sekiranya dia profesinya dagang, dia wajib mengetahui tentang zakat perdagangan. Sekiranya dia profesinya itu sebagai seorang petani, maka dia harus tahu terkait ukuran zakat pertanian. Sekiranya dia itu sebagai peternak, maka dia harus tahu terkait ukuran zakat peternakan. Jika dia tidak tahu, maka dia harus mencari tahu, mengaji, menanyakan kepada ustadz dan lain sebagainya supaya dia tidak melalaikan kewajiban
agama. Ini umum terkait dengan di negara minoritas atau mayoritas Muslim itu tidak ada perbedaan, karena ini semua merupakan kewajiban yang melekat kepada semua orang Muslim. Kemudian kewajiban haji, dia juga wajib tahu bahwasanya ketika sudah mampu dan kondisinya memungkinkan, maka dia harus melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabilan. Jadi ketika dia mampu, jalannya itu mampu, artinya dia sehat, dia punya duit, kondisi aman, tentram, tidak ada pandemi, tidak ada pertempuran, perperangan, sebagainya, kondisi sangat memungkinkan, maka ia wajib untuk melaksanakan haji. Jadi ini kewajiban-kewajiban yang melekat, yang tidak boleh seorang Muslim itu untuk beralasan tidak tahu karena dia hidup di masyarakat yang minoritas. Oh, saya di Jepang nih, saya nggak tahu, nggak apa-apa. Oh, saya di Cina, saya nggak tahu, nggak bisa. Ini tidak ada alasan. Apalagi saat ini media sudah sangat terbuka untuk mencari ilmu. Saat ini sudah sangat mudah. Memang ya semacam Facebook, semacam Google dan sebagainya itu yang menemukan orang Barat, tetapi kita bisa memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut untuk kepentingan kita umat Islam. Dan menurut Ibnu Rus sendiri, seperti yang disebutkan dalam bukunya Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syarah wal ittisal, mengatakan bahwasanya seorang Muslim, umat Islam itu diperbolehkan memanfaatkan berbagai cabang ilmu yang diketemukan oleh non-Muslim. Dan Ibnu Rus itu sudah hidup ratusan tahun silam, sudah mengingatkan seperti ini, sudah memperingatkan kepada orang Muslim, sekiranya ada cabang ilmu atau teknologi apapun yang diketemukan oleh non-Muslim, maka kita boleh memanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Jadi untuk saat ini saya pikir sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu. Apalagi para ustadz saat ini sudah banyak yang punya media sosial, baik yang ceramah lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat YouTube, dan lain sebagainya. Maka hal ini sudah sangat terbuka bagi kita semua untuk mempelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga harus kita ketahui, baik kita hidup di lingkungan minoritas maupun mayoritas, terkait dengan perbuatan atau terkait dengan halal dan haram. Lagi-lagi ini terkait dengan namanya hukum taklifi, hukum yang melekat kepada setiap insan Muslim. Apa itu halal haram? Bahwasanya riba itu haram, kita harus tahu. Bahwasanya yang namanya khamr itu haram. Kita tidak boleh beralasan bahwa saya hidup di Siberia, dinginnya minta ampun, saya akan minum khamr karena di sini tradisinya minum khamr biar tubuhnya hangat. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena meskipun itu tradisi mereka dan konon itu bisa membuat hangat karena hidup di Siberia atau di Cina ataupun di Korea atau di Jepang musim dingin, ya kan, tetap tidak diperkenankan karena masih banyak alternatif lain yang bisa digunakan. Minum teh boleh, minum kopi boleh, minum yang hangat-hangat lain masih banyak. Tidak harus dengan menggunakan sesuatu yang diharamkan. Kita juga harus tahu bahwasanya yang namanya khinzir, hurimat alaikum maitatu wa hamal khinzir, babi itu haram. Entah kita hidup di dunia minoritas atau mayoritas, kita harus tahu babi itu haram. Maka jangan sampai kita terjebak kemudian karena kita itu di kalangan masyarakat minoritas, kemudian kita sampai makan babi. Ini tidak diperkenankan. Kenapa babi itu haram? Karena memang secara kesehatan babi itu dagingnya tidak layak untuk dikonsumsi. Islam itu memerintahkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik-baik. Kulu min thayyibatin marzaqnakum. Makanlah hal yang baik-baik yang aku berikan rezeki kepadamu. Yang baik-baik itu lebih banyak daripada yang tidak baik. Daging ayam itu lebih enak dibanding dengan daging babi. Ada sapi, ada kambing. Kalau di Arab ada unta, ada jamus. Jamus itu
Ada apa istilahnya itu? Jadi banyak sekali yang halal. Semua makanan laut itu halal. Mau bentuknya kayak apapun, meskipun namanya anjing laut, bintang laut, apapun namanya, semua yang di laut itu halal dimakan. Jadi yang sesungguhnya banyak diberikan Allah kepada kita itu yang baik-baik itu lebih banyak dibanding dengan yang haram. Yang haram itu tidak banyak. Maka kita jangan sampai mencari yang tidak banyak itu, yang itu diharamkan, dan semua yang diharamkan oleh Allah itu pasti membuat mudarat bagi kehidupan manusia. Tidak ada sedikit pun yang diharamkan oleh Allah itu bermanfaat, tidak ada. Khamar itu diharamkan karena dapat merusak pikiran, bisa membuat orang leha-leha, santai-santai, berkhayal, melamun, dan lain sebagainya, ngefly. Maka diharamkan karena bikin orang malas, bikin banyak penyakit, menimbulkan berbagai macam penyakit di tubuh dia, bahkan bisa melakukan kejahatan tanpa dia sadari. Nah, itu akibat khamar, maka diharamkan. Daging babi itu diharamkan karena banyak menimbulkan penyakit dan lain sebagainya, termasuk darah. Darah juga diharamkan karena darah itu merupakan kotoran, kumpulan-kumpulan. Oh, mohon maaf Ustaz, suaranya tidak terdengar. Sepertinya ada kendala ya di suara kita. Ya. Mohon maaf, jaringannya tidak stabil sekali. Kebetulan pas internet kita pas habis. Saya lanjutkan. Jadi kewajiban di ilmu-ilmu yang terkait dengan yang daruriyat tadi wajib harus dimiliki oleh setiap muslim. Ketika dia sudah mengetahui yang wajib-wajib, maka kemudian bolehlah untuk kemudian mencari yang sunnah-sunnah. Tapi yang wajib itu melekat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pertama kali yang ditekankan adalah terkait dengan keimanan. Maka kan ketika turun ayat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan lain sebagainya, pertama kali setelah Iqra itu yang selanjutnya adalah Iqra bismi rabbika, bismi rabbika, atas nama Tuhanmu. Karena namanya ilmu itu sifatnya harus terikat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menyadari bahwasanya ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sekadar titik, sangat sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka ketika kita menyadari bahwasanya kita itu mendapat ilmu hanya sedikit dan ilmu itu datangnya dari Allah, maka tujuan pada kehidupan mencari ilmu itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Ilmu kemudian iman, karena ilmu tanpa iman ini akan menimbulkan banyak masalah. Banyak di Indonesia orang punya ilmu, profesor dan sebagainya, dokter, tetapi menjadi koruptor.
Karena bahkan ilmunya tanpa iman. Yang ditanamkan kedua setelah Iqra itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, terkait dengan keimanan. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama ini, setelah itu kemudian berdakwah, yang ditanamkan kepada umat Islam awal, bangsa minoritas pada waktu itu adalah ilmu dan iman. Karena iman ini, ketika iman ini kuat, bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat, ada rasul, ada kitab, ada hari akhir, ada surga, ada neraka, ada hisab yang disebut dengan rukun iman, ada takdir Allah dan lain sebagainya. Maka ketika ini ditanamkan secara kuat, ketika dia hidup dimanapun, baik di minoritas ataupun mayoritas, tidak mempengaruhi keimanan dia. Dia tidak akan mudah goyah. Kita lihat bagaimana Bilal, sahabat Bilal, di mana dia itu ketika mempertahankan imannya sampai dia dibuka bajunya, ditelanjangi istilahnya itu, kemudian ditaruh di padang pasir yang sangat panas, atasnya dikasih batu besar, suruh murtad, dia tetap mempertahankan keimanannya. Karena iman sudah kuat, jadi tidak ngaruh sama sekali andipun orang sampai membunuh dia. Nah, ini iman. Seperti Masitoh, salah satu bentuknya Fir'aun, yang dia itu harus direbus hidup-hidup, digoreng malah, karena dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, pun tidak mempengaruhi keimanannya. Meskipun dia hidup di waktu itu kan minoritas juga, karena banyak tokoh orang-orang Fir'aun itu kan sebagian besar malah itu tidak masuk Islam atau tidak mengikuti ajarannya Nabi Musa, yang ikut hanya istrinya Fir'aun sama pembantunya Masitoh. Sahabat Yasir sampai tubuhnya terbelah dua, tangan kanannya diikat dengan kuda, tangan kirinya diikat dengan kuda, kudanya suruh lari, akhirnya terbelahlah tubuhnya menjadi dua. Karena iman kuat. Ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud, anaridatil waqud. Nah, jadi mereka, para ashabul ukhdud ini di satu masyarakat, istilahnya itu, satu kelompok masyarakat, satu kelompok massa yang cukup besar, dan mereka ini dibakar hidup-hidup. Mereka rela mengorbankan nyawanya karena mempertahankan keimanan. Para penyihir Fir'aun yang kemudian ketika melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu benar, ketika tongkatnya dilempar menjadi ular, itu ternyata ular beneran, bukan sihir, nyadar, akhirnya mereka masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika diancam oleh Fir'aun bahwasanya mereka akan digantung di pohon-pohon, kemudian disalib, dipotong tangan kakinya, dipotong lidahnya, mereka tetap mengatakan, saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran Nabi Musa, dan engkau wahai Fir'aun hanya akan mampu menyakiti tubuh kami saja, tetapi tak akan mampu menyakiti keimanan kami. Maka setelah ilmu yang buri tadi, yang harus kita ketahui bersama adalah kemudian masalah keimanan itu. Iman. Karena ketika iman kuat, meskipun kita hidup di negara non-muslim, insya Allah tidak akan mudah tergoyahkan oleh kondisi apapun, oleh lingkungan kita, lingkungan yang mungkin semuanya itu mereka itu tidak non-muslim, atau UI istilahnya itu, komunis, yang tak tahu Tuhan, yang mungkin mengajak mereka juga untuk hidup hedonis, yang mungkin mengajak mereka untuk hidup bersama mereka, berfoya-foya, dia tidak akan terpengaruh ketika iman itu telah tertancap tajam di dalam sanubarinya. Setelah iman, yang ketiga lah, nah, tadi kan ilmu doruri, yang kedua terkait dengan keimanan, yang ketiga terkait dengan akhlak. Akhlak ini terkait erat dengan interaksi kita dengan non-muslim. Para sahabat dulu,
banyak yang kemudian meskipun minoritas, tapi kemudian banyak yang masuk Islam, diantaranya adalah karena tingginya akhlaknya Rasulullah dan para sahabatnya. Inna itu liutammima makarimah akhlak. Bahwasanya saya, maksudnya Rasulullah, diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Islam masuk ke Indonesia tanpa ada peperangan. Kalau ke Mesir perang, Aljazair perang, ke Syam perang, melawan siapa? Melawan kaum Romawi. Mesir juga melawan Romawi. Sampai ke India perang, tetapi ke Indonesia, ke Afrika Barat, ke Afrika Timur, itu tanpa peperangan. Tapi dengan apa? Dengan akhlak. Jadi kita sebagai seorang muslim harus menunjukkan diri kita, bahwasanya seorang muslim itu orang yang jujur, tidak korup. Seorang muslim itu orangnya itu murah senyum. Orang muslim itu gampang membantu orang lain. Seorang muslim itu tidak pelit. Seorang muslim itu orangnya tawakalnya tinggi. Jadi orang muslim itu kehebatannya itu diantaranya adalah tawakalnya tinggi, sehingga ketika ada musibah dia bisa bersabar, ketika dapat nikmat dia bisa bersyukur dan lain sebagainya. Akhlak mulia inilah yang akan menjadikan dakwah secara tidak langsung. Karena orang akan melihat pribadi kita, dan dari pribadi kita itulah kemudian orang lain akan memeluk Islam. Setidaknya, meskipun mereka memeluk Islam, setidaknya mereka akan melihat positif umat Islam. Sehingga berita yang ada di media, bahwasanya umat Islam itu umat yang teroris, yang suka meledakkan bom, yang suka bom bunuh diri, apa macam-macam, itu bisa ditepis. Islamofobia yang ada di Barat bisa ditepis dengan apa? Akhlak kita. Akhlak ini bisa terkait dengan tutur kata kita. Artinya tutur kata adalah kita bicara selalu yang baik-baik, tidak mudah misuh-misuh istilahnya itu, tidak mudah mengumpat, tidak merendahkan orang lain, tidak sinis, selalu husnudon, tidak mudah suudon. Ucapan kita yang baik-baik. Yang kedua terkait perilaku kita, akhlak kita dengan orang lain, dengan sesama kita yang non muslim. Nah, ini nanti akan masuk ke fikih di situ. Artinya ketika kita mengundang kita, meskipun dia non muslim, kalau dia ngundang ya kita datang. Terus makanannya gimana? Untuk makanan, selama makanannya itu pertama bukan terkait sembelihan, artinya bukan apa? Bukan kambing, bukan sapi, bukan ayam, itu semuanya pasti halal selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, tidak mengandung babi atau lain sebagainya lah. Yang kedua, ketika terkait dengan sembelihan. Kalau terkait dengan sembelihan, itu akan dilihat tetangga kita atau saudara kita itu kambing ataupun sembelihannya itu beli di mana atau nyembelih sendiri. Kalau dia beli di tempat sembelihan yang halal, ya kan berarti menjadi halal. Kalau dia itu tempat sembelihannya itu bukan dari tempat yang halal, berarti ya haram gitu. Nah, yang nyembelih siapa? Yang nyembelih itu kalau yang menyembelih Maaf, kita tunggu terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu Ustadz, jadi insya Allah bagi Bapak Ibu yang hadir di pengajian bisa mengisi kolom yang di kolom chat itu link untuk sertifikat. Jadi mohon bantuannya bagi yang berminat untuk sertifikat ya. Untuk mengisi link cukup sekali saja mungkin selama
berlangsungnya pengajian kita sampai tanggal 29 April nanti. Insya Allah nanti setelah pengajian ini rangkaiannya selesai akan dikirimkan oleh panitia. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah bergabung kembali. Belum. Dan juga untuk sambil menunggu Ustadz Wahyudi bergabung, ini izin share untuk penyaluran siswa di PTIM Jepang. Ini insya Allah dari PTIM Jepang juga akan juga menerima dan menyalurkan ZIS melalui Lazismu. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau menyalurkan zakat fitrah, fidyah, zakat mal atau infak dan sedekahnya bisa melalui Lazismu, melalui rekening Yucho yang tertera atas nama Pecang dan bisa ditransfer dilakukan konfirmasi ke Pak Husni dan Mas Rajib melalui WhatsApp. Nah, silakan mungkin bisa dicatat. Kita tunggu Ustaz.
Masya Allah, internetnya sangat tidak, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa Ustaz. Kami lanjutkan ya. Ya, silakan Ustaz. Sedikit setelah kita tanya barangkali. Terkait pembelian tadi, ketika yang nyembelih itu adalah ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab? Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang memang dia itu dikenal orang yang taat beragama. Bukan Yahudi Nasrani yang sekuler atau Yahudi Nasrani yang mungkin ingkar Tuhan, itu yang ateis atau. Jadi mereka ini sembelihannya boleh dimakan. Mungkin akan menanyakan, loh, bukannya Yahudi Nasrani itu sekarang sudah berubah? Yang mereka itu sekarang sudah mengatakan bukannya Yahudi Nasrani sekarang sudah beragamanya itu sudah berubah, maka sebabnya adalah saya zaman Rasulullah SAW mereka juga ajarannya sudah berubah, sudah trinitas. Zaman Rasul Madinah, Yahudi Nasrani, orang Nasrani itu sudah trinitas, sehingga dalam Al-Quran dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dari yang ketiga. Maksudnya Trinitas. Trinitas itu kan mulai sejak waktu konferensi di Romawi tahun 325 yang disebut dengan konferensi Nicea. Itu merubah teologi Kristen menjadi Trinitas. Meskipun mereka itu tetap sudah Trinitas, tetapi sembelihan mereka boleh dimakan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Hari ini aku halalkan untukmu yang baik. Kemudian apa? Ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan daripada ahli kitab. Itu boleh dimakan. Yang ketiga, terkait interaksi dengan non-muslim. Mengucapkan selamat Natal ataupun selamat apa, ini memang ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau Ibnu Al-Jauziyah mengatakan tidak diperkenankan seorang muslim itu mengucapkan selamat terhadap hari raya agama lain, entah Yahudi, entah Majusi, entah Konghucu dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan. Karena dianggap ketika kita mengucap selamat seakan Ya, mohon maaf untuk gangguan yang terjadi. Kita tunggu dulu dari Wahyudi untuk gabung kembali. Ibnu Qayyim menyebutkan hal itu dalamnya kamu ahli dhimmah. Kamu ahli dhimmah hukum apa istilahnya? Ya semacam fikih paritas saat inilah. Itu mengatakan dilarang seorang muslim mengucapkan selamat pada non muslim, termasuk di hari-hari raya mereka, terutama di hari raya mereka. Tetapi ulama kontemporer, ulama Azhar mengatakan hal itu dibolehkan. Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama Azhar juga yang saatnya ada di Qatar, juga membolehkan terutama bagi mereka yang hidup di lingkungan non-muslim, lingkungan.
yang terkait dengan pernikahan dengan muslim. Setelah kita tanya jawab, yaitu ketika non muslim itu yang muslimnya laki-laki, muslimnya laki, kemudian non muslimnya itu Yahudi atau Nasrani dan yang itu perempuan, selain Indonesia di Mesir dan sebagainya, para ulama sesungguhnya membolehkan. Tapi kalau di Indonesia itu memang para ulama mengharamkan karena dalilnya adalah dalil satu dzariah, supaya melindungi agama, supaya orang muslim itu tidak menikahi Kristen kemudian dia masuk Kristen. Kenapa kok di Mesir dan lain sebagainya itu dibolehkan? Karena ketika seorang muslim baik, kita tunggu dulu ya. status anak itu harus ikut bapak. Status anak itu tetap muslim. Pertama. Yang kedua, adapun si salah satu dari entah anak entah bapaknya itu keluar dari Islam, maka mereka akan dihukum mati. Jadi nggak mungkin ada kemurtatan. Di Indonesia nikah orang suami nikah seorang laki-laki nikah sama seorang Kristen, wanita Kristen, seorang laki-laki dimasuk Kristen nggak ada hukumannya, biasa aja. Anaknya bebas ikut Kristen, ikut Muslim. Nah, jadi bahaya ini, tidak sesuai dengan Islam. Kalau hukum Islamnya itu membolehkan seorang laki-laki menikahi kitabiah karena jika salah satu anak atau suami keluar dari Islam maka dia akan naik hukuman mati. Jadi mana di situ. Itu kalau perannya yang non muslim. Ada ketika yang non muslim itu adalah laki-lakinya itu haram mutlak. Jadi kemarin ada kasus seorang muslimah pakai jilbab lah, rapi, menikah di gereja, menikah mana suaminya Kristen, itu haram, tidak boleh. Yang dibolehkan itu kalau yang Kristen, itu pun di negara yang menerapkan hukum Islam. Adapun di negara yang tidak menerapkan hukum seperti ini, itu haram juga. Kenapa? Ya karena itu hal-hal yang sangat mungkin sekali seorang suami nanti akan pindah ke agama Kristen. Sangat mungkin sekali nanti anaknya ikut Kristen. Nah, ini di negara yang menerapkan hukum Islam ini tidak akan terjadi. Yang kedua terkait dengan yang selain Yahudi dan Nasrani, semuanya haram. Tentang musyrik, Buddha, Hindu, Konghucu itu semuanya haram, baik laki-laki ataupun perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sangat-sangat mohon maaf karena kebetulan pas internetnya jaringannya susah sehingga saya pakai HP, karena yang di komputer kebetulan pas habis sehingga saya menggunakan HP, dan mohon maaf karena tidak lancar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustaz Wahyudi Abdurrahim untuk materi yang diberikan ya. Jadi terkait meningkatkan keimanan di negeri minoritas tadi, bahwa ya yang melekat pada kita terkait 3 hal ya, kalau boleh disimpulkan tadi, terkait dengan ilmu, terutama ilmu yang wajib untuk dipelajari dan tidak bisa gugur, kemudian ilmu halal haram, kemudian yang kedua terkait dengan makanan, dan yang ketiga itu terkait dengan akhlak ya, yang harus kita bawa dimanapun kita berada. Baik, silakan jika ada pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan dengan Ustadz Wahyudi, dipersilahkan, bisa
melalui kolom chat atau raise hand. Mungkin ini Ustadz, sebagai pemantik diskusi, bagaimana Ustadz di minoritas seperti Jepang ya, yang mungkin kondisinya ini untuk ibadah itu susah ya, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan ada yang dicek kalau misalkan puasa itu sebelum masuk disuruh minum gitu, seperti itu. Itu bagaimana Ustadz untuk menyikapi seperti itu? Padahal dia sendiri juga ingin untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadannya. Gitu. Dan yang kedua ini Sampaikan terkait apa adanya. ya. Ya, kita sampaikan apa adanya kepada bos kita ataupun siapa yang mengundang kita kalau kita adalah seorang muslim dan kita punya kewajiban puasa, sehingga kita mohon maaf. Maaf untuk kita tidak memberikan atau mengkonsumsi makanan yang mereka berikan. Berterima kasih dulu, terima kasih atas yang diberikan, atas minuman yang diberikan, tetapi mohon maaf karena kami tidak bisa mengkonsumsi selama bulan Ramadan saja, selama 30 hari saja. Setelah itu insya Allah kita akan biasa lagi. Terima kasih dan maaf. Itu insya Allah mereka akan memahami. Jangan lupa untuk mengucap terima kasih dan mohon maaf. Itu dua kata yang sangat penting dalam kehidupan kita. Terima kasih dan mohon maaf. Oh, baik Ustaz, berarti itu ya diutamakan untuk mengedepankan menyampaikan dengan baik dan akhlak yang baik itu tadi ya. Itu. Selanjutnya apa ada pertanyaan kembali Ustaz? Mungkin juga silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Cukup. Baik, insya Allah cukup Ustaz, diskusi penyampaian materi di Khair Ustaz, untuk penyampaian materinya, dan insya Allah mohon bantuannya untuk berkenan menutup dengan doa Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan fi ni'matika mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana inna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana